terima kasih pemirsa. Masih di Rumah Kaca Fakultas Pertanian yang memang masih fokus sekali dengan berbagai macam penelitian. Termasuk di sini adalah salak yang menjadi fokus dari Prof. Nandariah. Di segmen yang kedua ini, Prof. Kalau kita melihat salak di sini banyak sekali dari beraneka ragam salak, varietas dari luar Pulau Jawa dan Pulau Jawa sendiri. Nah, kalau melihat dari rasa atau barangkali secara terlihat morfologinya, apakah ada perbedaan mencolok? Mungkin dari salak yang kalau kita ketahui kan banyak durinya ya, Prof ya. Ada nggak yang mungkin durinya tidak terlalu banyak gitu? Ya, saya mendapatkan salak yang durinya itu sedikit banget. Itu juga dari Bali, dari daerah si petani itu. Lalu saya tanam juga ini yang di sana itu salak kelapa namanya karena durinya sedikit sekali. Nah, ini untungnya kalau bagi petani yang tadi dikatakan nggak suka salak karena apa namanya dari durinya yang menyakitkan itu, maka ini tawarannya sebenarnya ini ada ya salak kelapa. Cuman ini masih ada kekurangannya, yaitu rasanya asam, dominan asam. Nah, sebelahnya adalah salak gula pasir yang manis sekali. Nah, itu kalau bisa nanti harapan saya itu bisa saya gabungkan sifat tadi untuk menggabungkan sifat rasa salaknya manis, tetapi tanamannya dari morfologinya itu durinya sedikit banget atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi programnya harus melalui seleksi, harus melalui penyilangan dan diseleksi terus sampai nanti kedapatan yang benar-benar yang kita inginkan, baru nanti bisa diperbanyak secara vegetatif. Itu untungnya kalau buah-buahan seperti itu. Jadi nggak usah dari biji, tapi bisa nanti langsung dari vegetatifnya. Bisa kita cangkok dari tunasnya. Oke, Prof. Kalau melihat dari apa yang diinginkan, nanti akan ada salak yang tanpa biji, dagingnya manis, dan pohonnya tanpa duri pohonnya, sehingga tanpa menyakitkan yang panen, yang pengen punya tanaman di depan rumah bisa begitu ya. Iya, itu harapan saya. Kemudian melihat masa tanam sampai berbuah itu kira-kira salak butuh berapa waktu? Ya, kalau dia ditanam dari biji itu bisa 4 tahun, tapi kalau dicangkok itu 3 tahun sudah berbuah. 3 tahun sudah berbuah. Dari sekian banyak varian salak yang sudah terakomodir, nantinya butuh waktu berapa lagi ini, Prof, untuk menghasilkan yang diinginkan tadi itu, Prof? Kira-kira? Nah, kalau misalnya ini akan dapat yang saya inginkan, ini paling tidak untuk penyilangan sendiri kan harus mendapatkan bijinya. Dari biji aja kan 4 tahun. Nah, nanti tumbuh sampai berbuah katakanlah 4 tahun lagi 8. Nah, kalau udah 8 itu saya sudah bisa nanti tinggal menyeleksi mana yang saya ingini. Misalnya di antara itu ada yang rasanya manis tapi durinya banyak. Itu yang saya ambil tentunya yang rasanya manis tapi yang durinya nggak ada. Tinggal kalau udah dapatan itu sudah satu itu nanti akan bisa diperbanyak secara vegetatif. Itu lebih sederhana. Ya, minimal 8 tahun itulah. 8 tahun. Iya. Berarti kalau kita melihat dari penelitian yang sedang dilakukan Prof. Nandariah ini, kita tahapnya sudah sampai mana sekarang ini? Yang untuk yang tanpa biji ini juga masih tahap levelnya ini baru ke arah pembibitan yang nantinya masih akan menyilangkan. Jadi ya 3 tahun lagi. Ini nanti inilah agak kesulitannya karena tanaman buah itu beda dengan tanaman semusim. Tanaman pangan seperti padi, jagung itu kan hanya 6 bulan. Ini masalahnya adalah kita butuh waktu lama. Iya, dan ini bedanya. Selama ini kalau boleh tahu, Prof, ada informasi kemudian tahu di sini ada salak yang unggulan, itu selama ini didapatkan dari mana? Selain teman, network yang pasti. Pastilah. Saya selalu browsing, daerah-daerah mana. Kemudian ada juga nanti teman-teman yang ngasih tahu saya, Bu, lihat sini, kesinilah itu untuk mengambil bahan-bahan itu saya bawa ke sini, saya kumpulkan. Nah, ya, yang pastinya ya dari media lah itu paling
paling banyak, berperan di sana iya, ya. iya, paling banyak. Kalau misalkan pemirsa yang di rumah punya salak yang sepertinya kok belum dikoleksi sama Prof ini, boleh ini kasih tahu. Oh boleh, silakan. Gimana caranya? Silakan, bisa menghubungi saya. Saya kan punya email juga ada, telepon ada, HP ada, atau langsung telepon fakultas juga boleh. Oke, Iya, cari iya. Prof Nandaria. Iya, gitu ya. iya. Namanya kalau saya buka Google juga udah ada di situ. Udah ada di satu, situ ya. Dan nama saya. Mudah-mudahan sudah. Diklik sudah ada, ya, sudah tampil ada, ya, Prof ya. Ada. Selama ini saya melihat buku-buku membahas tentang budidaya salak, kultur jaringan dan lain sebagainya. Di situ tertulis Prof Nandaria. Iya, ada. Sudah berapa buku nih Prof kalau Ada dihitung-hitung? mungkin ya baru 5 lah yang saya buat itu. Ini saya tahun ini juga akan segera menerbitkan. Tulis Nantinya lagi. ia akan menulis ini tentang ragam morfologi dan mungkin nanti kesejarahan bagaimana salak itu bisa tersebar itu di Indonesia. Kan ini salak ini asli Indonesia, tapi bagaimana penyebarannya itu bisa dilihat dari kesejarahan secara ini morfologi maupun dari molekulernya. Maka kan kita bisa lihat di situ. Oke. Ya. Kalau salak asli Indonesia, lantas Iya, kemudian iya. kita ketemu salak Bali rasanya beda dengan yang di Sleman. Sleman, Yogyakarta. iya betul. Kemudian beda lagi dengan yang di Malang, yang di mungkin di salak apa itu yang Depok itu salak condet, condet. Ya kemudian ada lagi yang di Wates Kediri itu juga agak beda lagi. Nah, ada lagi yang warnanya merah itu yang salak Padang Sedempuan. Ya itu kalau boleh ditanyakan sebenarnya asli seperti itu atau bagaimana Prof? Karena memang faktor lingkungan, cuaca sekitar ini juga mempengaruhi atau bagaimana? Oh iya, kalau sebenarnya gini Mas, kalau yang variasi itu dia tidak pernah berubah, artinya sekali dia berubah dia nggak akan berubah lagi. Itu adalah sifat yang genetik. Jadi perubahannya bukan karena lingkungan. Tapi kalau perubahan itu karena lingkungan, itu begitu kita tanam di daerah lain, di lokasi yang berbeda nanti akan berubah. Nah, ya ini yang di Indonesia itu ada variasi-variasi yang sifat saya duga ini sifat genetik. Karena dia ditanam dimanapun dia tetap punya rasa yang sama. Ini pondok ini saya contohkan ya sudah tersebar di Kalimantan, sudah tersebar di Sumatera, rasanya tetap aja pondo. Padahal tadinya dia salak kembang harum, mungkin ada juga contoh di situ. Rasa awalnya masam dan sepet, tetapi setelah berubah, ada perubahan genetik di situ menjadi manis. Ya, ini sehingga ada dua macam perubahan itu, jadi perubahan yang genetis dan perubahan yang lingkungan. Nah kalau genetis ini bisa karena persilangan alam dulu lalu terseleksi oleh alam. Ya, betul. Ya kemudian ada juga faktor alam kosmik ini mungkin juga berperan. Mungkin ada sinar kosmik dari cahaya matahari, dari petir, dari mungkin kalau seperti di Merapi kan ada sering lava, apa itu mungkin juga berpengaruh terhadap perubahan secara genetik. Nah ini sehingga terciptalah beraneka ragam itu. Berarti memang Tuhan itu luar biasa ya. Iya, penciptaannya sungguh luar biasa. Ini baru satu jenis tanaman salak aja saya sudah melihat sekitar 25 ragam yang mempunyai ciri berbeda-beda, dengan rasa juga berbeda-beda, tampilan berbeda-beda itu untuk salak. Nah yang lain mungkin masih banyak. Berarti selama ini apakah saya boleh mengibaratkan Ibu dipanggil begitu ya untuk kemudian menyatukan beraneka ragam salak ini kemudian menghasilkan salak yang itu tadi diinginkan. Iya, harapan saya memang ke sana. Alhamdulillah saya itu dulu saya bertempat tinggal di daerah Sleman, dekatnya budidaya salak pondo, sehingga saya tertarik kenapa ini enggak kita teliti lebih jauh sampai nanti kemudian menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat lagi begitu. Ya meskipun semua itu perlu waktu dan butuh mungkin yang biaya juga. Dana itu itu juga saya kira juga penting. Iya. Kalau memang seperti itu pemirsa. Jadi kalau Anda pun
mungkin tertarik dengan salak ataupun punya sebenarnya salak yang mungkin belum terjamah lah oleh Prof. Nandariah, ini boleh diinformasikan kepada Fakultas Pertanian begitu ya, Prof ya? Iya, betul. Kira-kira nanti salaknya ini bisa mempermudah atau mempercepat akselerasi dari Prof. Nandariah ini untuk kemudian menghasilkan salak yang diinginkan tadi, begitu ya, Prof? Iya, betul. Baik, kita akan break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti saya coba untuk berjalan-jalan dengan Prof. Nandariah ini ke beberapa pohon salak begitu ya, Prof. Oke, kita ke sana nanti setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.